kelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Sutila Sudiro. Pada kesempatan ini, Ibu akan mengajak kalian untuk mempelajari hukum Kirchhoff yang diterapkan pada rangkaian listrik arus searah atau listrik DC. Oke kelas, mari kita mulai. Hukum Kirchhoff dikemukakan oleh Gustav Robert Kirchhoff, seorang ahli fisika dan kimia dari Jerman. Hukum Kirchhoff ada dua, yaitu hukum pertama Kirchhoff dan hukum kedua Kirchhoff. Kita akan membahas yang hukum pertama Kirchhoff dulu. Dalam hukum pertama Kirchhoff dinyatakan bahwa jumlah kuat arus listrik yang memasuki suatu titik percabangan akan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari titik percabangan, atau bisa kita tuliskan secara matematis, sigma I yang masuk akan sama dengan sigma I yang keluar. I di sini adalah kuat arus listrik, atau jumlah kuat arus listrik yang masuk nanti akan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar. Di sini ada gambar contoh rangkaian bercabang untuk menjelaskan hukum pertama Kirchhoff secara sederhana. Di sini jumlah kuat arus yang masuk adalah I1. Setelah melalui titik percabangan ini, dia akan terpecah menjadi I2 dan I3. Sehingga kita bisa tentukan bahwa besarnya I1 akan sama dengan I2 ditambah I3. Oke, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Ibu ada contoh penerapan hukum pertama Kirchhoff yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada suatu rangkaian bercabang. Di sini Ibu punya rangkaian bercabang yang cabangnya banyak sekali. L1 ini adalah lampu pertama, L2 adalah lampu kedua. Silahkan diamati gambar ini baik-baik. Di sini ada banyak percabangan dan ada banyak kuat arus, jadi ada I1, I2, I3, I4, I5 dan seterusnya. Apabila kita mau menerapkan hukum pertama Kirchhoff, maka kita akan melihat bahwa arus yang masuk di sini akan sama dengan arus yang keluar dari rangkaian bercabang ini. Oke, mari kita mulai. Arus yang masuk pada rangkaian ini adalah I1. I1 masuk ke rangkaian setelah melalui ke titik percabangan yang pertama, dia akan terpecah menjadi I2, I3, dan I4. Sehingga kita bisa tuliskan secara matematis bahwa I1 akan sama dengan I2 plus I3 plus I4. Kemudian I4, di sini silakan dilihat I4 setelah melalui titik percabangan yang kedua, dia terpecah menjadi I5 dan I6, sehingga kita bisa tuliskan besarnya I4 adalah I5 ditambah I6. Sekarang silakan dilihat di sini. Di sini ada I3, I7 dan I8 yang berkumpul pada satu titik percabangan, kemudian dia keluar dari rangkaian menjadi I9, sehingga kita bisa tuliskan I3 ditambah I7 ditambah I8 akan sama dengan I9. Oke, sesuai dengan hukum pertama Kirchhoff, maka arus yang masuk di sini adalah I1 akan sama dengan arus yang keluar dari rangkaian ini adalah I9, sehingga kita bisa tuliskan I1 akan sama dengan I9. Oke, mari kita lanjutkan. Mari kita pelajari hukum kedua Kirchhoff. Silakan perhatikan gambar rangkaian tertutup ini. Pada rangkaian ini, usaha yang diperlukan untuk membawa muatan positif misalnya dari A, kemudian ke B, ke C, ke D, dan kembali ke A lagi adalah sama dengan 0. Karena muatan tersebut tidak mengalami perpindahan. Sehingga usaha pada medan listrik yang seperti ini bisa kita nyatakan sebagai W sama dengan H kali V sama dengan 0. Karena muatan atau H tidak mungkin sama dengan 0, maka sudah pasti V sama dengan 0. Sehingga delta V sama dengan 0.
Hal inilah yang ditemukan oleh Gustav Robert Kirchhoff, kemudian menjadi hukum kedua Kirchhoff. Berdasarkan rumus matematis ini, maka bisa dinyatakan bahwa pada setiap rangkaian tertutup jumlah beda potensialnya sama dengan 0, atau hasil dari jumlah GGL dalam sumber tegangan dan penurunan tegangan sepanjang rangkaian tertutup akan sama dengan 0. Secara matematis bisa kita tuliskan sigma epsilon ditambah sigma I kali R ditambah sigma I kali R kecil akan sama dengan 0, di mana R kecil adalah hambatan dalam sumber tegangan satuannya ohm, I adalah kuat arus listrik satuannya ampere, R adalah hambatan luar atau R besar adalah hambatan luar satuannya ohm, epsilon adalah gaya gerak listrik satuan volt, V besar adalah beda potensial atau tegangan listrik satuannya volt. Oke, mari kita lanjutkan. Mari kita pelajari penerapan hukum kedua Kirchhoff pada satu loop untuk rangkaian tertutup seperti ini. Jika kita menghadapi permasalahan seperti ini, maka langkah penyelesaiannya adalah yang pertama, silakan kalian gambar dan kalian tentukan arah loopnya terlebih dahulu. Yang kedua, tentukan arah kuat arus. Kuat arus akan bertanda positif jika searah dengan arah loop dan negatif jika berlawanan arah dengan arah loop. Saat mengikuti arah loop, kutub positif sumber tegangan yang dijumpai lebih dahulu, maka GGL akan bertanda positif. Demikian juga sebaliknya. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita ikuti langkah penyelesaian sesuai dengan rangkaian tertutup yang ada di sini. Saya akan gambarkan loopnya. Loop yang saya gambarkan arahnya searah dengan arah jarum jam dan arus listrik saya gambarkan mengarah ke atas, sehingga ini bisa kita anggap bahwa arah arus listrik dan arah loop searah, sehingga arus listrik ini nanti akan bertanda positif. Arah arus listrik dan arah loop ini sembarang, kalian boleh menentukan dalam arah yang berbeda. Arah ini bukan berarti arah yang benar. Maksudnya, jika dalam penyelesaian matematis nanti kalian menemukan besarnya kuat arus atau I ini bertanda negatif, maka itu artinya arah arus yang kita tentukan ini terbalik. Baiklah, sesuai dengan langkah penyelesaian, kita tentukan arah loopnya. Ini kita lihat loopnya searah dengan arah jarum jam. Apabila kita ikuti arah loop, dia akan menjumpai kutub negatif dari sumber tegangan ini lebih dahulu. Yang garis pendek ini adalah kutub negatif, maka nanti GGL-nya akan bertanda negatif. Untuk lebih jelasnya, kita tuliskan dulu sigma V sama dengan 0. Artinya, sigma epsilon ditambah sigma I kali R ditambah sigma I kali R kecil akan sama dengan 0. Sehingga persamaan ini bisa kita tulis menjadi minus epsilon, karena ini loopnya menjumpai kutub negatif dari sumber tegangan lebih dahulu, maka di sini epsilonnya bertanda negatif. Dan I karena searah, maka dia bertanda positif, sehingga minus epsilon ditambah I kali R ditambah I kali R kecil akan sama dengan 0. R kecil ini adalah hambatan dalam. Apabila dalam soal yang kalian hadapi nanti tidak ada atau tidak ditentukan R kecil, maka kalian cukup menuliskan minus epsilon ditambah I kali R besar sama dengan 0. Oke kelas, mari kita lanjutkan. Mari kita pelajari penerapan hukum 2 Kirchhoff pada loop majemuk atau loop yang lebih dari satu. Di sini saya punya rangkaian yang terdiri dari 3 sumber tegangan dan 5 hambatan. Ada 2 titik percabangan yaitu A dan B. Jika seperti ini, maka kita akan selesaikan sesuai dengan langkah penyelesaian yang sudah diberikan sebelumnya. Jadi saya gambarkan lagi rangkaiannya. Kemudian di sini saya tuliskan lagi titik percabangan A dan B. Kemudian saya tentukan loop pertama. Loop pertama saya tentukan searah dengan arah jarum jam. Kemudian loop kedua saya tentukan dia berlawanan arah dengan arah jarum
jam. Selanjutnya I1 saya gambarkan ke atas menuju titik P. I1 setelah melalui titik percabangan A, dia akan terpecah menjadi I2 yang arahnya ke bawah dan I3 yang arahnya ke samping. Oke, mari kita selesaikan. Kita gambarkan lagi rangkaiannya. Di sini ada titik percabangan A dan B. Di sini I1 kita gambarkan mengarah ke atas. I1 ini akan mengalir melewati R1. Ketika dia sampai di titik percabangan A, dia terbagi menjadi I2 yang mengarah ke bawah menuju ke R3 dan I3 yang mengarah ke samping menuju R2. Sesuai dengan hukum pertama Kirchhoff, maka I1 akan sama dengan I2 plus I3, sehingga I2 sama dengan I1 minus I3. Sekarang kita lihat penerapan hukum 2 Kirchhoff pada rangkaian ini. Sesuai dengan langkah penyelesaian yang sudah diberikan pada slide sebelumnya, maka saya akan gambarkan loop satunya lebih dahulu. Loop 1 saya gambarkan searah dengan arah jarum jam. Apabila kita ikuti arah loop ini, loop 1 akan menemui kutub negatif pada sumber tegangan E1, sehingga E1 ini nanti akan kita tuliskan dengan tanda negatif. Apabila kita teruskan, loop ini akan menemui kutub positif pada sumber tegangan E2, sehingga E2 ini nanti kita tuliskan dengan tanda positif. Sekarang kita lihat arah loop 1 dengan arah I1 dan I2. Karena dia sudah searah, maka nanti I1 dan I2 akan bertanda positif, sehingga persamaan sigma epsilon ditambah sigma I kali R sama dengan 0 bisa kita tuliskan menjadi minus epsilon 1 ditambah epsilon 2, sekarang kita ikuti arusnya, ditambah I1 kali R1 ditambah I2 kali R3 ditambah I1 kali R4 akan sama dengan 0. Karena I2 sudah ditentukan sebelumnya besarnya adalah I1 minus I3, maka I2 akan saya gantikan dengan I1 minus I3, dan minus epsilon 1 dan epsilon 2 akan saya tuliskan dibalik, sehingga nanti epsilon 2 dikurangi epsilon 1 ditambah I1 kali R1 ditambah, ini I2 nya sudah saya ganti, I1 minus I3 dikali R3 ditambah I1 kali R4 sama dengan 0. Untuk memudahkan perhitungan, saya akan memindahkan epsilon 2 minus epsilon 1 ke sisi sebelah kanan, dan saya akan mengumpulkan I1, 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 sehingga persamaannya menjadi I1 dikali R1 ditambah R3 ditambah R4 dikurangi I3 kali R3 akan sama dengan epsilon 1 dikurangi epsilon 2. Ini adalah persamaan hasil dari loop 1. Sekarang kita lihat loop 2. Saya gambarkan dulu loop 2-nya. Loop 2 saya gambarkan dengan arah berlawanan arah jarum jam. Apabila kita ikuti arah loop 2 ini, dia akan menjumpai lebih dahulu kutub negatif dari sumber tegangan E3, sehingga E3 ini nanti kita akan tuliskan dengan tanda negatif. Apabila kita teruskan, dia akan menjumpai kutub positif pada sumber tegangan E2, sehingga E2 nanti kita tuliskan dengan tanda positif. Sekarang kita lihat arah loop dan arah arus. Arah loop 2 berlawanan arah dengan arah I3 yang melewati R2, sehingga I3 yang melewati R2 ini nanti kita tuliskan dengan tanda negatif. Dan I2 nya sudah searah sehingga I2 nanti positif. Sedangkan arus yang mengalir pada R5 ini adalah I3, arahnya berlawanan arah dengan loop 2, sehingga I3 yang melewati R5 ini juga nanti kita tuliskan negatif. Sehingga pada loop 2, sigma epsilon ditambah sigma I kali R sama dengan 0 bisa kita tuliskan minus epsilon 3 ditambah epsilon 2. Sekarang kita ikutin arusnya, minus I3 kali R2 ditambah
I2 kali R3 dikurangi I3 kali R5 akan sama dengan 0. Karena I2 besarnya adalah I1 min I3, maka I2 juga akan saya ganti menjadi I1 minus I3. Minus epsilon 3 dan epsilon 2 akan saya balik penulisannya, sehingga nanti akan menjadi epsilon 2 dikurangi epsilon 3 dikurangi I3 kali R2 ditambah, ini I2 sudah saya ganti, I1 minus I3 dikali R3 dikurangi I3 kali R5 akan sama dengan 0. Untuk memudahkan perhitungan, maka epsilon 2 dikurangi epsilon 3 akan saya pindah ke sisi sebelah kanan, dan I3 akan saya kumpulkan, maka akan menjadi minus I3 kali R2 plus R3 plus R5 ditambah I1 kali R3 akan sama dengan epsilon 3 dikurangi epsilon 2. Ini adalah persamaan hasil dari loop 2. Untuk memudahkan perhitungan, maka penulisannya akan saya buat urutan sama dengan persamaan hasil pada loop 1, sehingga saya balik menjadi I1 kali R3 dikurangi I3 dikali R2 ditambah R3 ditambah R5 sama dengan epsilon 3 dikurangi epsilon 2. Kalian bisa mencari besarnya I1, I2, dan I3 berdasarkan persamaan hukum pertama Kirchhoff ini dan persamaan hasil loop 1 serta persamaan hasil loop 2. Oke kelas, terima kasih atas perhatian kalian. Pesan ibu, selalu jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, pakai masker jika keluar rumah, tetap semangat, jaga stamina, jaga kesehatan. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.